Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Hendra Budi SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar jurusan IPA dengan NIM PPG 229031495837 dan nomor UKG 201901038041. Sekaligus saya adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Petasya Barat 1 Atap, Kecamatan Petasya Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SMP Negeri 2 Angkona, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang akan saya ajarkan tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, submateri pengungkit. Terima kasih, mohon masukan dan sarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana, udah siap? Siap. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai, Pak Guru minta ketua kelasnya untuk menyiapkan temannya. Berdoa dulu, baru beri salam. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya bersiap. Beri salam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, silahkan duduk. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Udah makan tadi di rumah? Sudah. Astagfirullah. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sekolah ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dika kenapa? Sakit. Dika sakit. Kita doakan Dika semoga cepat sembuh ya. Gimana, kalian udah siap? Siap. Sebelum kita mulai, Pak Guru punya pertanyaan. Nah, udah pernah belajar pesawat sederhana kan? Sudah. Iya, terakhir kita belajar tentang bidang miring. Pekerjaan apa yang dikerjakan dengan prinsip bidang miring? Tahu bidang miring kan? Pekerjaan apa yang pakai prinsip itu? Apa? Menyapu kelas. Hampir, belum ya, tapi hampir. Ada? Bagus, mengangkat sawit bisa. Prinsip bidang miring ya, bidang miring Mbak ya. Bidang miring ini gini, kita letakkan papan yang lurus tapi kita tidak letakkan tegak lurus, cuman miring gitu. Apa? Mau tulis? Belum. Kalau biasanya orang mindahkan barang karena berat, biasanya dibuatkan papan kan? Terus didorong. Nah, itu. Nah, bagaimana jika pekerjaan itu dikerjakan tanpa bidang miring? Bidang miring kan pesawat sederhana. Gimana kalau tidak menggunakan konsep pesawat sederhana? Bagus sekali. Pekerjaannya akan terasa lebih berat. Nah, dengan adanya pesawat sederhana, maka pekerjaannya bisa lebih ringan ya. Iya, boleh. Mudah. Bagus sekali. Nanti kita akan belajar materi berikutnya ya, lanjutan dari yang kemarin, yaitu pengungkit, jenis pengungkit. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian nanti Pak Guru arahkan untuk melakukan literasi sains. Nanti kalian bisa melakukan literasi baik di bahan ajar, bisa juga di jurnal penelitian. Nanti kalian bisa akses jurnal penelitiannya di website, namanya Google Scholar. Bagus itu. Nah, selain itu kalian juga bisa menyimak video animasi dan juga melakukan diskusi kelompok. Setelah melalui itu, kalian diharapkan bisa menyebutkan jenis-jenis pengungkit. Yang kedua, menjelaskan konsep pesawat sederhana jenis pengungkit. Bagus. Kemudian yang ketiga,
membuktikan konsep pesawat sederhana jenis pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan untuk KD pengetahuan yang terakhir, siapa yang bisa? Bagus, silahkan Surya. Kamu bisa menganalisis prinsip kerja pengungkitan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kamu bisa menganalisis bagaimana sebenarnya prinsip kerja pengungkit dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk keterampilannya, kalian diharapkan bisa menyelidiki manfaat pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian selidiki dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan apa yang menggunakan konsep pengungkit. Kemudian bisa menyajikan hasil penyelidikan, hasil pemecahan masalah terkait manfaat pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, apa yang bisa? Mana nih? Boleh, silakan. Kamu bisa mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah terbaik manfaat pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa mengkomunikasikan. Lewat apa? Lewat presentasi. Seperti biasa kan? Nanti kita akan presentasi. Nah, kalian diharapkan punya kemampuan untuk mengkomunikasikan, menyampaikan hasil pemecahan masalahnya kalian. Gitu ya? Apa manfaatnya untuk kalian? Nah, dengan belajar pesawat sederhana, jenis pengungkit, nanti pekerjaan yang kalian lakukan, baik itu membantu orang tua, atau membantu kakek, nenek, kakak, tetangga, itu bisa terasa lebih mudah, karena kalian punya pengetahuan tentang prinsip pesawat sederhana. Misalnya ada nih sawit, ada yang ngangkat langsung. Kasih tahu dia, Pak, ada cara lebih mudah angkat sawit. Pakai ini pesawat sederhana jenis pengungkit. Tuh. Bisa ya? Astagfirullah. Model pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah PBL, Problem Based Learning. Kalian belajar dengan menemukan permasalahan dalam sebuah fenomena dan belajar juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Betul kan? Kalau ada masalah kan harusnya Nah, sekarang tugasnya kita mencari masalah dulu. Pak Guru punya fenomena nih di depan. Ada video fenomena tentang yang ada kaitannya dengan pesawat sederhana. Silakan kalian simak. Kalian temukan rumusan masalah dalam fenomena itu. Nah, perhatikan. Itu orang lagi ngapain? Angkat sawit ya. Tapi kok pakai nggak ngangkat gitu? Angkat sawit itu ya? Itu sawit, bukan salak kah? Sawit, iya, bagus. Pernah lihat mungkin? Oh, serius, di mana? Pak Guru aja belum pernah lihat orangnya itu. Katanya Pak Guru kerja. Kan tadi Pak Guru tanya, kenal? Iya. Kalian lihat di mana? Oh iya, enggak apa-apa. Fokus di fenomenanya. Nah, tadi fenomena tentang apa? Iya, orang angkat sawit ya. Dari fenomena tersebut, rumusan masalah apa yang kalian temukan? Boleh, bagus sekali. Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sawit? Kenapa bahunya, yang ini ya, lebih dekat dengan buah sawit? Oh, pada saat dia mengangkat dengan tombak. Bagus. Ada lagi? Boleh. Mengangkat sawit menggunakan alat. Kenapa mengangkat sawit itu harus pakai alat? Oh iya, bagus sekali. Kenapa tidak langsung angkat ya? Kenapa harus pakai tombak-tombakan? Ada yang punya rumusan masalah lain? Ada? Nggak apa-apa, jangan takut. Belum. Silahkan, Surya. Apa penggunaan bidang miring? Mungkin maksudnya pengungkit. Iya. Apa manfaat pengungkit dalam pekerjaan tersebut?
Oh ya, bagus sekali. Pak, Wih, silakan. kenapa dia harus mengumpulkan tenaga saat mengangkat sawit? Boleh, kenapa harus begini-begini dulu tadi ya? Ya. Angkat sawit dulu. Harus kumpulkan tenaga dulu. Untuk angkat sawit boleh, bagus sekali. Udah banyak ya? Sekarang kita rumuskan nih. Rumusan masalah apa yang kalian akan selesaikan dalam permasalahan ini? Kelompoknya Jenderal Sudirman. Kelompoknya Jenderal Sudirman, rumusan masalah mana yang akan diselesaikan? Mengapa mengangkat sawit harus menggunakan alat? Itu tadi, berarti sama ya. Kalau kelompoknya Raden Ajeng Kartini, yang tadi? Oh iya, mengapa menggunakan alat? Kelompoknya Ki Hajar Dewantara, apa tadi? Kelompoknya Rahayu tadi apa? Pangeran Diponegoro. Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sawit? Kenapa bahunya itu lebih dekat dengan buah sawit? Kenapa tidak begini mungkin maksudnya? Oh iya, ada lagi yang lain? Apa? Menggunakan. Nggak. Oh, susah kata-katanya gimana? Kenapa ngangkat sawitnya harus begini? Ah. Iya, berarti tangan yang apa tadi? Tangan kanan. Oh, kenapa harus pakai tangan yang di tengah-tengah ngangkatnya? Kenapa enggak yang di ujung ngangkatnya? Boleh. Maksudnya tadi kenapa pada saat ngangkat sawit itu tangan yang di tengah-tengah itu digunakan untuk mengangkatnya? Kenapa bukan tangan yang satunya? Boleh. Nah, masing-masing udah punya rumusan masalahnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau pastikan masing-masing dari kalian sudah berada dalam kelompoknya ya? Ya, di sini ada kelompok Pangeran Diponegoro. Coba angkat tangan kelompoknya Bung Tomo. Iya, Bung Tomo. Angkat tangan kelompoknya Jenderal Sudirman. Wih. Angkat tangan kelompoknya Ki Hajar Dewantara. Bagus. Kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Idi, keren. Nah, sebelum kita mulai menyelesaikan masalah ya, Pak Guru akan bagikan LKPD. Pak Guru minta masing-masing perwakilan kelompoknya untuk maju. Mulai dari Diponegoro. Ada berapa orang nih? 4. Kelompoknya Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Kelompoknya Jenderal Sudirman. Oh iya, terima kasih. Kelompoknya Bung Tomo. Kelompoknya Raden Ajeng Kartini. 3 ya. Silakan dilengkapi dulu identitas kelompoknya di halaman pertama dari LKPD-nya. Kelompok ditulis namanya atau kelompok? Bung Tomo. Tulisnya Bung Tomo di situ. Terus nama? Ya, Jenderal Sudirman berarti. Kelompok Jenderal Sudirman. Udah ya? Masing-masing dari kalian kan sudah punya rumusan masalahnya. Kalau ada masalah berarti harus Selesaikan. betul. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian akan Pak Guru ajak untuk melakukan literasi. Tapi sebelum itu, boleh perhatikan? Boleh. Oke, perhatikan di depan ya. Pak Guru punya video animasi. Video animasi ini lucu. Video animasi yang akan bisa mengantar imajinasinya kalian tentang bagaimana pesawat sederhana jenis pengungkit itu. Silahkan disimak ya.
Pinter ya, pinter. Geser lagi. Gimana? Bagus animasinya? Bagus. Pinter kan? Nah, dia pakai konsep pengungkit. Di situ tadi ada segitiga. Segitiga itu yang menjadi Pengungkit. apanya? Segitiganya? Titik tumpu, betul. Nah, titik tumpunya tadi, segitiganya tadi digeser-geser kan? Iya. Nah, apa yang kalian dapatkan? Semakin mendekati beban, semakin mudah untuk mengangkat bebannya. Betul. Nah, kenapa bisa begitu nanti kita akan selesaikan di sini ya. Kalian Pak Guru persilahkan untuk melakukan literasi ya. Silahkan literasi di bahan ajarnya. Masing-masing kelompok udah punya bahan ajar. Ada ya? Nah, di bahan ajar itu ada banyak sekali informasi tentang pesawat sederhana terkait pengungkit untuk menyelesaikan masalahnya kalian, rumusan masalahnya. Konsep sederhana. Gimana konsep pesawat sederhana ini? Lakukan literasi di jurnal penelitian. Masing-masing punya HP-nya? Ya. Coba dibuka di browser HP-nya. Ketik Google Scholar. Google Scholar. Kayaknya udah ada ini ya. Konsep pesawat sederhana jenis tuan mungkin. Buka browser HP-nya, iya boleh. Buka browsernya. Kalau kalian browsernya pakai apa? Chrome? Di internet, biasanya nginternet itu googling pakai apa? Pakai Google? Boleh, silakan coba diketik. Ketiknya Google kayak gitu, Google Scholar. Tampil. Udah, Google Scholar. Pilih Google Scholar ini, klik. Silahkan diklik. Nah, top. Google Scholar. Sudah ada yang masuk? Klik Google Scholar-nya. Kalau sudah selesai, klik Google Scholar-nya itu. Yang itu yang tulisan Google Scholar, klik. Udah masuk ya? Nah, itu ada jurnal-jurnal udah ada dapat. Surya udah dapat jurnalnya. Udah. Nah, ini Google Scholar tampilannya. Ketik aja apa yang mau dicari. Misalnya pesawat sederhana jenis pengungkit. Coba diketik. Nanti akan banyak sekali jurnal tentang pesawat sederhana jenis pengungkit. Di bahan ajar juga ada kok. Tapi kan ini agak ribet ya kalau kalian mesti ngetik linknya kayak gini. Nah, gampangnya buka aja Google Scholar. Kemudian ketik judul dari jurnal penelitian ini. Salah satunya boleh pilih yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tuh, nanti akan muncul kok jurnalnya. Oke.
Masing-masing tadi Pak Guru udah berikan alat kan ke kelompok-kelompok. Ada yang dapat sapu, gunting, lubang kertas, hektar. Ada yang dapat pingset. Katanya catut, nggak apa-apa. Identifikasi bersama kelompokmu. Alat yang Pak Guru berikan itu masuk jenis pengungkit keberapa? Nah kan kalian udah tahu pengungkit ada 3 jenis. Jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, identifikasi alatnya ini. Nah, kayak itu. Coba diangkat. Misalnya ini. Alat ini termasuk ke jenis pengungkit keberapa? Kan jenis pengungkit dibedakan berdasarkan letak titik tumpu kan? Beban dan kuasa. Nah, guys, masuknya yang pertama. Main-mainin gini. Mainin. Ini titik pasang di Pak Guru yang ngilu lihat kalian main, hati-hati pakai alat jangan, nggak boleh. kuasa kan ada Nah, coba identifikasi bisa letak titik tumpunya, bebannya, gaya kuasanya di mana. bisa gini lah, tapi ya saya pindah-pindah. Kalau udah diidentifikasi, kalian masukkan dalam tabel. Tabel Di LKPD itu ada tempat kosong untuk gambar tabel. Nah, di sini. Nanti gambar tabel di sini ya. Gunakan kreativitasmu untuk membuat tabelnya. Bagaimana caranya yang menurutmu mudah, silahkan lakukan itu. Yang jelas dalam tabel itu pasti ada apa yang kalian identifikasi tadi, alatnya, terus jenis pengungkitnya, terus apa lagi yang penting, nomor kan biasanya dalam tabel ada nomor kan. Nah itu. Kalau mau tambahkan yang lainnya boleh. Kolom-kolom kayak tabel gitu, bisa kan? Yang kolom yang pertama apa, terus sebelahnya apa, sebelahnya lagi apa, bebas. Hasil identifikasi ini yang ditulis. awak ngeri no kan gambar awak adik awak nih kan nih kan oh ne sajikan hasil identifikasi tersebut pada sebuah tabel. Gunakan kreativitasmu dalam membuat Mulainya tadi dari jam 8 berarti. jenis pesawat beserta contohnya. Apa aja yang kalian identifikasi? Boleh perhatiannya sebentar. Ya, Pak Guru udah kirim Google Form di grup WA-nya, grup WhatsApp-nya. Coba dibuka. Di situ ada assessment for learning, ada soal quiz di situ. Pak Guru ingin tahu pemahamannya kalian ini udah sampai di mana sih? Nanti kalau ada yang masih belum begitu paham, Pak, kita bisa luruskan di tengah-tengah pembelajaran ini. Sudah terbuka link Google Form-nya? cek deh. Ada soal kan? Ya. Nah, tulis dulu namanya, terus jawab soalnya. Klik aja, setelah itu submit. Nah, silakan dijawab, langsung kirim jawabannya. Apa? Kertas mungkin maksudnya. 2, 1. Silakan langsung dikirim. Sudah, bagus. Sudah ini? Sudah submit? Oke, udah dikirim jawabannya. Coba angkat tangan yang jawab A. Nggak ada? Setengkar. Oh, ada. Ada 2 orang. Angkat tangan yang jawab B. Nggak ada? Setengkar. Yang jawab C. Oke. Boleh. Yang jawab D, angkat tangan. Berarti sebagian besar jawabnya C ya? Jawaban yang benar adalah aktivitas nomor 3 dan 5. Berarti jawabannya C. Nggak apa-apa, namanya belajar kan ya? Pak Guru udah dapat gambaran nih, sudah sampai di mana pemahamannya kalian. Silakan dilanjutkan menyelesaikan permasalahannya kalian tadi di LKPD-nya. Nomor 9. Kalau ada kesulitan panggil Pak Guru ya. Nomor 10. Dong. Kuasa dan gaya beban. Oh, di solusi. Kuasa dan dengan beban. Bagaimana membuktikan pernyataan
Ayo diselesaikan LKPD-nya ya. Karena setelah ini kita akan presentasikan hasil penyelesaian masalahnya kalian. Seorang petani mengangkat buah sawit. Bukan yang ini? Yang ini? Angkat. Oh, ini pakai logika aja. Ini kan gambarnya orang angkat sawit. Terus ada keterangan ini, lingkarannya kan. Mengangkat sebuah sawit, masanya 30 kg. Berarti masanya ini 30 kg, telapak tangannya. Ini pertanyaannya, kenapa ini bahunya tidak dekat dengan tangan? Silakan dijawab. Kenapa? Pakai rumus atau pakai logika? Pakai logika. Boleh manfaatkan semua sumber yang kalian miliki, sumber belajar. Di bahan ajar sebenarnya sudah banyak. Kalau kurang silakan cari di jurnal atau di Google boleh. Manfaatkan HP-nya. Nggak apa-apa. Ayo cepet. Iya, yang di bahunya kan? Yang sini. Kenapa nggak mendekati tangannya aja? Kenapa nggak gini gitu? Nah, itu kan. Itu logikanya. Kenapa tidak bahunya itu lebih dekat ke tangan? Kenapa harus ke buah? Jawabannya apa? Itu. Nah, ayo kita presentasikan sekarang. Sekarang Pak Guru akan mempersilahkan kalian untuk mengkomunikasikan hasil pemecahan masalahnya. Masing-masing nanti maju kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Nanti Pak Guru akan berikan kesempatan juga kepada teman yang lain untuk menanggapi ya. Pak Guru mulai dari kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Silakan kelompoknya Raden Ajeng Kartini maju. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Bagusnya. Rumusan masalahnya, mengapa mengangkat sawit menggunakan alat? Jenis alat sapu, jenis pengungkit, jenis ketiga. Yang kedua, pinset, jenis pengungkit, jenis ketiga. 3. Pelubang kertas, jenis pengungkit pertama. Ini kesimpulannya. Solusinya adalah agar beban menjadi lebih mudah diangkat. Terima kasih. Gimana, ada yang mau menanggapi? Kelompoknya Raden Ajeng Kartini, ayo bertanya, menanggapi, boleh silakan. Jenis alat sapu, jenis pengungkit ketiga. Kedua, jenis alat pinset, jenis pengungkit ketiga. Ketiga, pelubang kertas, jenis pengungkit pertama. Cukup ya? Ada yang menanggapi lagi? Boleh silakan, disilakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kesulitan apa yang selama proses Teman-teman, kalau kelompoknya Raden Ajeng Kartini katanya kesulitan apa yang dihadapi? Tidak ada. Wow, lancar ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Silakan boleh kembali. Oke, sebelum kelompok berikutnya presentasi, Pak Guru mau ajak kalian untuk coba refleksikan dirinya. Nilai dirinya sendiri. Masing-masing coba direfleksikan kekurangannya tadi apa. Mungkin ada yang kekurangannya dalam mengidentifikasi alat, ada yang kekurangannya dalam memahami perhitungan matematika, ada yang kekurangannya yang lain misalnya gitu. Silahkan direfleksikan ya. Pak Guru akan tanya satu-satu nih. Pak Guru mau tanya kelompoknya Ki Hajar Dewantara, Uli, kendala yang dihadapi apa? Kekurangannya. Kesulitan, kadang salah tulis dalam mengerjakan LKPD. Berarti nanti cara memperbaikinya berarti harus lebih fokus ya. Karya Santika, kesulitan yang dialami selama belajar.
mengidentifikasi jenis-jenis alat ya. Itu agak sulit. Berarti harus rajin latihan lagi dalam mengidentifikasi supaya lebih mahir. Pak Guru sarankan bagi yang malu-malu bertanya, dicoba sekali aja. Sekali kalau kalian sudah memberanikan diri, maka nanti akan hilang rasa takutnya, hilang rasa malunya. Maka akan terbiasa berbicara di depan banyak orang. Gitu ya? Ayo kita saling memperbaiki diri. Berikutnya Pak Guru persilakan kelompoknya Pangeran Diponegoro. Silakan maju. Kita beri tepuk tangan untuk Pangeran Diponegoro kelompoknya. Silakan. Berdasarkan Kalau yang bertanya nanti jangan fenomena malu-malu, tanya tersebut, aja. permasalahan apa yang kamu temukan? Diskusikan bersama teman kelompokmu dalam merumuskan masalah. Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sawit? Nomor 1, alatnya pelobang kertas jenis pengungkit pertama. Kedua, gunting kuku jenis pengungkit pertama. 3, gunting jenis pengungkit pertama. Buatlah solusi sesuai rumusan masalah kelompokmu. Letak titik tumpul berada di antara beban dan kuasa. Sekian dan terima kasih. Sudah? Itu adalah presentasi tadi hasil pemecahan masalahnya kelompoknya Pangeran Diponegoro. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Silakan kelompoknya Radana Ajeng Kartini. Pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Oke, boleh. Satu lagi ya, Pak Guru kasih kesempatan. Ada yang punya pertanyaan atau ingin menanggapi? Boleh. Ki Hajar Dewantara ya kelompoknya. Ki Hajar Dewantara. Boleh, silakan. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama proses pemecahan masalah? Kami merasa kesulitan karena pulpen macet, jaringan jelek. Jaringan, oke, boleh. Cukup ya? Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Pangeran Diponegoro. Boleh, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Sekarang kita samakan persepsi yuk. Ada juga tadi kenapa yang bahunya lebih dekat dengan buah sawit ya? Yang tadi sesuai dengan fenomena tadi. Ya, kenapa? Karena keuntungan mekanisnya lebih besar. Kalau keuntungannya lebih besar, keuntungan mekanisnya lebih besar, maka pekerjaannya akan terasa lebih mudah. Tadinya buah sawitnya 30 kg, berarti 300 Newton. Nanti gaya yang kalian butuhkan untuk mengangkat itu bukan 300 Newton, lebih kecil dari 300 Newton. Lebih ringan berarti ya. Iya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanggapi? Tidak apa-apa, Tenggara. Apalagi? Ternyata pengungkit dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk mempermudah jalannya proses. Bagus sekali anakku. Tepuk tangan dulu. Tugasnya kalian di rumah, kalian perhatikan bapak, ibu, kakak, atau tetangganya kalian yang lagi kerja. Seandainya pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan konsep pesawat sederhana jenis pengungkit, kalian bantu. Kalian sampaikan, misalnya, Pak, lebih gampang kalau kita pindahkan pakai pengungkit jenis pertama misalnya, atau jenis kedua. Atau, Tante, kayaknya gampang kalau kita pakai begini deh, jenis pengungkit yang kedua deh. Nah, dokumentasikan, bisa difoto boleh. Ya, silakan dikerjakan di rumahnya nanti. Pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar penerapan pesawat sederhana, termasuk kerja otot pada sistem gerak manusia. Nanti pertemuan berikutnya kita akan pelajari bahwa ternyata dalam sistem gerak ini ada konsep pesawat sederhana juga. Bahkan pengungkit pun ada. Seperti apa itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Pak Guru berikan Pak Guru persilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan temannya. Semuanya bersiap.
Sama-sama, terima kasih.